Cerita dimulai ketika seorang dokter gigi bernama Yu Hye-jin sedang lari. Hye-jin merupakan seorang dokter yang baru merintis karirnya dan dia bekerja pada sebuah klinik di Seoul. Meski masih terbilang baru dalam merintis karirnya, Hye-jin memiliki integrasi yang sangat kuat dalam menjalani profesinya itu. Dia juga ingin agar seluruh lapisan masyarakat bisa menikmati fasilitas perawatan gigi dengan harga yang terjangkau. Namun, berbanding terbalik dengan sang atasan yang kerap bekerja tak jujur dan membuat banyak pasien membayar lebih mahal untuk melakukan perawatan gigi di klinik tersebut. Karena itu, Hye-jin rela keluar dari klinik tersebut. Usai berhenti dari klinik tersebut, Hye-jin memutuskan untuk membeli sepatu mahal untuk menghargai usahanya selama ini. Hye-jin yang terlalu mabuk menyebarkan permasalahannya dengan sang atasan ke forum dokter gigi. Karena hal tersebut, akhirnya Hye-jin tidak diterima di klinik manapun di Seoul. Hye-jin yang merasa sedih pun memutuskan untuk mengunjungi kampung halamannya untuk merayakan ulang tahun mendiang ibunya. Fokus cerita beralih kepada seorang pria yang baru saja turun dari sebuah kapal. Dia adalah Hong Du-sik atau biasa disebut Kepala Hong oleh warga desa Gongjin. Kepala Hong merupakan seorang pria yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, bisa dibilang dia bekerja serabutan. Meskipun begitu, Kepala Hong sangat baik dan ramah kepada semua warga desa, sehingga semua warga desa sangat mengenal Kepala Hong. Selanjutnya, pertemuan pertama Kepala Hong dan Hye-jin terjadi di pantai Gongjin. Hye-jin yang sedang menelpon ayahnya menanyakan kabar, dan ayahnya yang telah beristri lagi lupa dengan ulang tahun mendiang ibunya. Hye-jin yang tampak kecewa dengan kejadian tersebut akhirnya menutup teleponnya. Hye-jin menyadari bahwa sepatunya sudah hilang di bawah ombak. Di sanalah ia bertemu dengan Kepala Hong yang sedang berselancar di laut yang tenang. Ternyata Kepala Hong menemukan sebelah sepatu Hye-jin. Tak hanya itu, Kepala Hong bahkan meminjamkan sendalnya agar Hye-jin tidak jalan dengan kaki telanjang. Hye-jin berjalan-jalan di desa. Ia bertemu dengan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan yang sedang menangis. Diketahui anak perempuan tak sengaja menyebabkan gigi temannya copot. Hye-jin pun segera mengobati gigi anak tersebut. Usai diobati, anak laki-laki tersebut pun pulang ke rumah. Hye-jin pun mengikuti si anak hingga bertemu dengan orang tuanya. Dalam suasana yang canggung, ibu si anak yaitu Yo Hwa-jun melihat sendal yang dipakai oleh Hye-jin. Sendal tersebut ternyata adalah sendal restoran miliknya. Hwa-jun pun menawarkan diri untuk membayar kebaikan Hye-jin dan memberikannya sup rumput laut. Dalam perbincangan singkat, Hwa-jun pun mengatakan agar Hye-jin membuka klinik gigi di Gongjin. Setelah makan sup rumput laut, Hye-jin pun kembali ke mobilnya. Nasib sial kembali menimpanya karena mobil yang dikendarai tak bisa menyala. Tak hanya itu, listrik dan sinyal internet pun tak bisa digunakan karena ada kebakaran di desa Gongjin. Rusaknya aliran listrik dan internet sendiri membuat Hye-jin tak bisa membayar americano yang dibelinya di sebuah restoran. Restoran itu sendiri dikelola oleh Oh Hyun-soo, seorang penyanyi 90-an yang kini karirnya sudah meredup. Ketika tak bisa membayar, Hye-jin kembali bertemu dengan Kepala Hong. Hye-jin meminta bantuannya untuk meminjamkannya uang. Namun, bukannya dikasih uang, Hye-jin malah ditawari cara untuk mendapatkan uang oleh Kepala Hong. Dia diberi pekerjaan untuk mengeluarkan isi perut cumi yang nantinya akan diolah menjadi cumi kering bersama nenek-nenek di sana. Akhirnya Hye-jin mampu melewati satu malam di desa Gongjin. Listrik kembali menyala dan internet pun berfungsi kembali. Usai semua jaringan kembali hidup, Hye-jin pun berhasil memperbaiki mobilnya dan kembali ke Seoul. Dalam perjalanan, ia pun mendapatkan telepon dari mantan atasannya. Dia berkata akan menerima Hye-jin kembali jika Hye-jin mau minta maaf dan bersujud padanya. Mendengar hal itu, Hye-jin kesal dan kemudian mengatakan bahwa dia akan membuka klinik gigi sendiri. Ditutuplah telepon tersebut. Hye-jin pun langsung memutarbalikkan arah mobil dan kembali ke Gongjin.
Ia menemui Hwajung dan menanyakan informasi mengenai tempat yang tersedia untuk membuka klinik dan tempatnya tinggal. Dari situ, Hwajung pun langsung mengarahkannya kepada kepala Hong. Hejin pun terkejut karena mengetahui Hong memiliki banyak sekali pekerjaan.